Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Tia Fikriansyah Ramadan dengan NPM 10020222067. Untuk kali ini sebagai salah satu tugas, saya di sini akan menjelaskan mengenai tentang prinsip-prinsip negosiasi menurut Roger Dawson. Baik, di sini yang pertama itu mengapa negosiasi itu penting. Yang pertama itu adalah negosiasi adalah kunci kesuksesan di hampir semua aspek kehidupan, baik itu bisnis, karir, pribadi, dan juga hal-hal lainnya. Nah, tujuan dari negosiasi ini sendiri yaitu menang dan membuat lawan merasa mereka juga menang, atau bisa dibilang win-win feel good gitu. Lalu berikutnya yaitu tahap utama negosiasi, itu ada 3. Yang pertama itu pembuka atau the opening, yang mana menetapkan batas awal, menciptakan suasana, dan mengajukan tawaran pertama atau mengendalikan tawaran lawan. Nah, yang keduanya yaitu inti atau the middle, melakukan konsesi, memecahkan kebuntuan, dan menggunakan taktik negosiasi. Lalu yang ketiganya yaitu penutup atau the closing, mendapatkan komitmen akhir, memvalidasi kesepakatan, dan memastikan kelanjutan hubungan. Lalu di poin berikutnya yaitu ada membuka dan atau membangun fondasi. Yang pertama itu selalu membidik tinggi atau aim high. Tawaran awal harus ambisius tetapi masih dalam batas yang wajar atau kredibel, yang mana memberikan ruang untuk kemunduran yang membuat lawan merasa menang saat kita berkompromi gitu. Lalu yang keduanya, jangan memberikan konsesi awal, never say yes to first offer, yaitu selalu meminta lebih, bahkan jika tawaran pertama lawan sudah bagus, membuat lawan merasa mereka harus berjuang dan mencapai kesepakatan yang lebih baik. Lalu yang poin ketiganya itu pura-pura terkejut atau the flinch, itu reaksi terkejut fisik terhadap tawaran lawan untuk menunjukkan bahwa tawaran itu tidak masuk akal. Oke, di poin berikutnya itu ada inti. Nah, di inti ini itu ada beberapa poin, yaitu konsep kekuatan the power negotiating. Itu kekuatan dalam negosiasi adalah kekuatan untuk dirasakan, bukan kekuatan nyata. Dan juga kita pun harus kembangkan BATNA atau best alternative to negotiation agreement, yang mana tahu apa yang akan kita lakukan jika negosiasi ini gagal. Ini meningkatkan kekuatan kita gitu ketika kita melakukan negosiasi. Lalu juga prinsip konsesi, yaitu yang mana konsesi ini yang berkurang, buat konsesi kita semakin kecil seiring berjalannya waktu. Contohnya, kita pertama menego barang tuh 10% lah. Nah, lalu makin kesini 5%, dan juga pada akhirnya 2% yang sesuai pada dari negosiasi yang awalnya kita mau gitu. Lalu di poin berikutnya itu penutup, yang mana di sini mengamankan kesepakatan gitu. Nah, ada 3 teknik. Yang pertama teknik higher authority, yang mana menggunakan kalimat seperti saya harus menanyakan kepada atasan atau komite saya dulu untuk menciptakan penundaan sementara dan mendapatkan konsesi akhir. Nah, yang keduanya teknik the puppy dog clause, yang mana membiarkan lawan mencoba menawar lagi, yang mana uji coba produk contohnya atau layanan, agar mereka secara emosional terikat. Yang ketiga the commitment, pastikan semua kesepakatan ada di dokumen. Pastikan buat lawan berkomitmen, terlebih dahulu meminta mereka menegaskan komitmen mereka di awal proses. Misal, jika kita menyepakati harga, apakah Anda siap menandatanganinya? Nah, itu. Lalu ada juga taktik psikologis menurut Roger Dawson, yang ada 3 poin juga tentunya. Yang pertama the vice atau penjepit, yang mana membuat lawan memberikan tawaran yang lebih baik dengan menanggapi tawaran mereka dengan kita
harus melakukan yang lebih baik dari itu tanpa memberi alasan. Yang poin keduanya, the good guy and bad guy. Yang mana di sini ada dua negosiator, kita bisa bekerja sama lah. Satu bersikap keras dan satu masuk akal. Yang lain bersikap ramah dan membantu. Dan juga membuat lawan merasa lega untuk bernegosiasi dengan good guy. Nah, yang ketiganya, deniable atau menggoda. Setelah kesepakatan besar tercapai, meminta konsensi kecil tambahan, misalnya karena kita sudah sepakat harga, bagaimana dengan pengiriman gratis? Itu salah satu contohnya. Lalu ada juga etika dan jangka panjang, yang mana etika dalam negosiasi menurut Roger Dawson menekankan pentingnya mengenali dan menghindari taktik yang tidak etis dari pihak lawan. Meskipun menggunakan taktik kekuatan, tujuannya adalah win-win feel good untuk menjaga hubungan bisnis yang langgeng. Lalu juga ada jadilah negosiator yang profesional. Yang mana di sini dijelaskan bahwa lakukan riset mendalam, kontrol emosi, dan juga yang terakhir tentunya bersiap untuk berjalan kaki, walk away, jika kesepakatan tidak menguntungkan kita. Nah, kesimpulannya, 3 pilar negosiasi kuat itu yang pertama persiapan, tentunya dari target dan bataan kita. Yang keduanya taktik, menggunakan taktik yang tepat pada saat pembuka, inti, dan penutup tentunya. Yang ketiga yaitu psikologi, kuasai permainan, kekuatan yang dirasakan, dan manajemen konsensi tentunya. Nah, mungkin pesan dari saya itu negosiator ulung adalah orang yang menang dan membuat lawannya merasa senang karena mereka juga merasa senang. Terima kasih, mungkin cukup sekian. Tutup dengan doa, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.